Kalimas adalah sebuah sungai yang hulunya di Sungai Brantas yang berasal dari kota Mojokerto. Kalimas bermuara di Selat Madura. Di video kali ini kita akan mengintip kawasan bersejarah di sekitaran Kalimas. Ada apa saja? Yuk kita mulai saja videonya. Kalimas mempunyai sejarah panjang dan merupakan saksi sejarah awal berdirinya Kerajaan Majapahit dan kota Surabaya. Kalimas adalah pintu gerbang menuju ibu kota Kerajaan Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Dikutip dari berbagai sumber, Kalimas merupakan sebuah saksi sejarah di mana pasukan Mongol atau pasukan dari raja terkejam dunia yakni Genghis Khan dibantai oleh Raden Wijaya dalam sebuah pertempuran sebelum Kerajaan Majapahit resmi beliau dirikan. Konon katanya setelah Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang yang dibantu oleh pasukan Mongol, dan pada akhirnya beliau juga menghancurkan tentara Mongol yang memakan korban 3.000 tentara. Namun ada juga sumber yang membantah dan mengatakan penghancuran tentara Mongol ini sebenarnya terjadi di Daha Kediri. Dalam perkembangan Kerajaan Majapahit, Kalimas ini sangat vital dan strategis banget posisinya. Selain sebagai gerbang pintu masuk ibu kota kerajaan, di muara Kalimas ada sebuah pelabuhan rakyat. Kalimas juga sebagai pusat perniagaan perekonomian dari masa ke masa. Sebelum dan sesudah Kerajaan Majapahit berdiri berkuasa di daerah Jalan Kalimas Timur dan Barat, sudah banyak berdiri bangunan-bangunan tempat penyimpanan hasil bumi yang akan dipasarkan baik di kota Surabaya maupun di wilayah sepanjang aliran Kalimas. Bangunan-bangunan tersebut ada yang terbuat dari bambu dan ada yang terbuat dari kayu. Inilah dasarnya juga VOC membangun daerah ini menjadi sebuah komplek pergudangan. Sebab sedari awal sudah ramai baik dari kalangan saudagar Arab, pedagang Cina, pedagang India maupun pedagang lokal. Dalam sejarahnya, komplek pergudangan ini jatuh ke tangan VOC secara utuh setelah perjanjian Sri Susuhunan Pakubuwono II dengan VOC disepakati. Maka sejak itulah VOC pun mulai memodernisasi dengan mendirikan bangunan-bangunan beton bergaya Eropa seperti sekarang yang masih bisa kita lihat. VOC menerapkan aturan yang sangat menguntungkan bagi mereka. Dari sistem penerapan aturan, setiap penyewa gudang hanya diperbolehkan bagi para pengusaha Belanda, Cina, dan India. Jikalaupun ada kaum pribumi yang menyewa, hanya boleh dari kaum bangsawan saja dengan pajak yang lebih tinggi. Ada yang masih terawat
ada yang tinggal puing-puing bangunan saja. Namun kondisi yang paling miris adalah di bagian jalan Kalimas Timur, yang mana akses jalannya saja terlihat rusak parah. Namun saat kami meliput dan bertanya kepada warga sekitaran jalan Kalimas Timur, mengatakan sudah pernah diperbaiki dengan aspal beton, tapi cepat rusak karena setiap waktu dilewati oleh truk-truk bermuatan berat. Bahkan sampai-sampai warga menyebutkan seharusnya dipasang jalan paping bukan aspal beton. Perlu kita ketahui juga, di sepanjang jalan Kalimas Timur ini masih kelihatan bekas rel kereta api pengangkut bahan bakar minyak dari pangkalan Pertamina yang lokasinya di dalam Lantamal, Surabaya. Sepanjang perjalanan di pinggiran Kalimas Timur yang kita itari, terlihat kontras dengan jalan Kalimas Barat yang memang akses jalannya masih bagus dan gudang-gudang sekitarannya masih terawat. Berbeda dengan jalan Kalimas Timur. Terlepas dari itu semua, di sepanjang jalan Kalimas Timur kita akan lihat banyak warga yang produksi ikan asap. Walau kelihatan kumuh, tapi tetap memutar roda ekonomi masyarakat dan menambah pemasukan penghasilan daerah untuk kota Surabaya. Beberapa sumber menyebutkan pada zaman VOC dulu, sampan dan perahu kecil pengangkut barang komoditas dan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan dibawa ke sini dan sampai ke pusat kerajaan Majapahit di Trowulan sekitarnya. Namun sekarang sudah diangkut mobil pick-up. Hal ini bisa kita buktikan dengan masih kokohnya pasar ikan Pabean. Ada kembang Jepun atau pecinan atau Cina Town-nya Surabaya. Ada pasar Ampel, ada Kayun yang saat ini bernama Plaza Surabaya. Konon kabarnya di Kayun ini ada dulunya sebuah jembatan gantung yang sekarang diganti menjadi jembatan pemuda namanya. Komplek pergudangan Kalimas ini walau kelihatan sudah tua, bahkan terlihat kumuh, tapi sampai sekarang masih difungsikan dan aktif. Masih sebagai pusat perniagaan dan perputaran roda ekonomi bagi warga Jawa Timur umumnya dan kota Surabaya khususnya. Lokasi pergudangan ini diapit oleh dua lokasi penting di Surabaya, yakni Jembatan Merah dan Pelabuhan Rakyat Kalimas atau Lantamal Surabaya.